Suasana di Istana Kepresidenan pagi itu penuh urgensi. Di balik dinding-dinding megah, para pemimpin bangsa bersiap mengambil keputusan penting yang akan memengaruhi jutaan rakyat Indonesia. Isu ketahanan pangan menjadi sorotan utama, karena masa depan bangsa sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas pangan yang memadai. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, untuk membahas dua isu utama, kemajuan program pencetakan sawah baru dan penanganan beras oplosan. Dalam pertemuan ini, suasana terasa tegang namun penuh harapan. Presiden ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat, terutama petani dan konsumen beras di seluruh Indonesia. Pertemuan ini menandai ketahanan pangan sebagai prioritas nasional. Pemerintah sadar, tanpa pangan yang cukup dan berkualitas, stabilitas negara bisa terganggu. Oleh karena itu, agenda ini bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah strategis untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia di tengah tantangan global. Presiden ingin laporan nyata, bukan sekadar angka, sejauh mana sawah baru berjalan, hambatan di lapangan, dan langkah konkret melindungi konsumen dari praktik curang. Ia meminta data yang transparan, evaluasi yang jujur, serta solusi yang bisa langsung diterapkan. Setiap detail, mulai dari progres pembangunan lahan hingga distribusi beras, menjadi perhatian utama. Bagi Menteri Amran, ini momen menunjukkan hasil kerja nyata. Ia memaparkan capaian, tantangan, dan inovasi yang telah dilakukan kementeriannya. Setiap data yang disampaikan menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan memastikan kesejahteraan petani. Diskusi meliputi lahan baru di Papua hingga upaya menjaga harga beras tetap stabil. Papua dipilih sebagai salah satu lokasi strategis untuk pencetakan sawah baru, karena potensinya yang besar untuk mendukung swasembada pangan. Selain itu, pemerintah juga membahas mekanisme pengawasan harga di pasar agar masyarakat tetap bisa membeli beras dengan harga terjangkau. Tidak hanya soal produksi, perhatian juga diberikan pada edukasi petani dan penggunaan teknologi pertanian modern. Pemerintah mendorong inovasi agar hasil panen meningkat dan kualitas beras tetap terjaga, sekaligus mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan iklim. Keberhasilan pencetakan sawah baru adalah kunci pasokan melimpah, sementara penanganan beras oplosan menjaga kualitas. Pemerintah menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar beras oplosan tidak beredar di pasar, demi melindungi konsumen dari produk yang merugikan kesehatan dan ekonomi. Negara bisa punya stok besar, tapi jika kualitas beras buruk, ketahanan pangan belum tercapai. Oleh sebab itu, pengelolaan stok dan distribusi beras harus dilakukan dengan cermat, mulai dari gudang hingga ke meja makan rakyat. Pemerintah juga memastikan bantuan pangan tepat sasaran, agar masyarakat yang membutuhkan benar-benar merasakan manfaat program ini. Setiap kebijakan diambil dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang. Pertemuan ini memastikan kuantitas dan kualitas pangan demi masa depan bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, petani, dan masyarakat, Indonesia melangkah maju menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Di balik visi besar Prabowo untuk kedaulatan pangan, program cetak sawah menjadi strategi utama yang diandalkan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor beras. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan kebutuhan pangan yang semakin besar, Indonesia harus memastikan pasokan beras tetap aman dan stabil. Program ini bukan sekadar membuka lahan baru, tapi juga bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Fokus awal pengembangan diarahkan ke Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Wilayah-wilayah ini dipilih karena memiliki potensi pertanian yang sangat besar, lahan yang luas, dan sumber daya air yang memadai. Pemerintah berharap, dengan memaksimalkan potensi daerah-daerah ini, Indonesia bisa menjadi lumbung beras yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan berpeluang untuk ekspor di masa depan. Pemerintah tak hanya membuka lahan baru, tapi juga membangun infrastruktur pendukung yang sangat penting. Pembangunan irigasi modern, jalan-jalan desa yang memudahkan distribusi hasil panen, serta fasilitas pasca panen seperti gudang dan pengering padi, menjadi prioritas utama. Semua ini bertujuan agar hasil panen bisa maksimal dan petani mendapat keuntungan lebih besar. Langkah ini juga merupakan respons atas alih fungsi lahan pertanian di Jawa yang terus terjadi akibat urbanisasi dan pembangunan industri. Banyak sawah produktif yang hilang,
Sehingga perlu ada upaya serius untuk membalikkan tren ini dengan membuka lahan baru di luar Jawa dan merehabilitasi lahan yang sudah terdegradasi. Target akhirnya adalah menciptakan food estate modern yang efisien, produktif, dan ramah lingkungan. Dengan penggunaan teknologi pertanian terbaru, diharapkan proses tanam, panen, dan distribusi beras menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih melimpah. Ekspansi sawah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi nasional, tapi juga menstabilkan pasokan beras, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, serta menggerakkan roda perekonomian di daerah-daerah pengembangan. Dengan demikian, strategi cetak sawah menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional, memperkuat fondasi ketahanan pangan, dan membawa harapan baru bagi masa depan pertanian Indonesia. Menteri Amran melaporkan kemajuan nyata di 4 provinsi prioritas. Lahan di Papua Selatan dan provinsi lain sudah dipersiapkan untuk musim tanam perdana. Kolaborasi lintas kementerian dan daerah mempercepat pembangunan infrastruktur. Laporan dilengkapi peta dan dokumentasi visual, menegaskan keseriusan pemerintah. Lahan baru disiapkan untuk segera ditanami, dengan target agresif agar cepat berkontribusi pada panen nasional. Keberhasilan menanam di lahan baru jadi tolok ukur utama. Bagi masyarakat, ini awal peluang ekonomi baru. Bagi bangsa, langkah konkret menuju swasembada. Cadangan beras pemerintah kini mencapai 4,2 juta ton, tertinggi dalam 23 tahun. Pencapaian ini hasil penyerapan efektif dari petani lokal dan pengelolaan strategis. Dalam 1 bulan, Bulog menyerap 1 juta ton, total 1,7 juta ton dari Januari-April. Strategi ini menstabilkan pasar dan mendukung petani. USDA memproyeksikan produksi beras Indonesia naik ke 3,4,6 juta ton tahun depan. Dengan stok kuat dan proyeksi positif, pemerintah yakin pangan nasional aman. Cadangan tinggi memberi fleksibilitas intervensi pasar dan bantuan pangan. Pemerintah aktif menstabilkan harga beras lewat intervensi pasar besar-besaran. Sebanyak 360.000 ton beras didistribusikan gratis ke keluarga rentan dan 1,3 juta ton dijual subsidi lewat SPAP. Total 1,66 juta ton beras digelontorkan ke pasar, didukung operasi pasar luas oleh Bulog. Lapak beras murah didirikan di pasar ramai, memangkas rantai pasok dan menahan harga. Hasilnya, harga beras premium mulai turun, meringankan beban jutaan rumah tangga. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya cadangan nasional besar untuk melindungi daya beli masyarakat. Isu beras oplosan jadi perhatian utama. Praktik curang ini mencampur beras berkualitas rendah, lalu dijual sebagai premium, merugikan konsumen dan petani. Pemerintah membentuk Satgas Lintas Lembaga, Kementan, Badan Pangan, Polisi, Kejaksaan untuk menindak tegas pelaku. Inspeksi mendadak digelar di penggilingan dan gudang, sampel diuji laboratorium. Penegakan hukum proaktif menciptakan efek jera dan memulihkan kepercayaan pasar. Era pengawasan longgar berakhir. Pemerintah ingin pasar beras bersih dan adil. Penindakan beras oplosan berdampak cepat. Harga beras premium turun pasar jadi lebih transparan. Pedagang nakal tersingkir, harga kembali wajar, konsumen diuntungkan. Penegakan hukum kuat memulihkan kepercayaan publik dan mendukung pelaku usaha jujur. Kampanye ini menegaskan pemerintah melindungi kepentingan rakyat. Lingkungan usaha jadi lebih sehat, kualitas beras meningkat. Dampak jangka panjang, pasar beras lebih tangguh, fondasi ketahanan pangan makin kokoh. Program Food Estate menuai kritik soal dampak lingkungan, mengingat kegagalan proyek serupa di masa lalu. Konversi lahan besar-besaran di Papua dan Kalimantan berisiko deforestasi dan kerusakan gambut. Pemerintah berkomitmen pada praktik berkelanjutan, tapi tekanan hasil cepat bisa mengancam kehati-hatian. Transparansi dan pengawasan publik sangat penting agar pembangunan tak mengorbankan lingkungan dan masyarakat lokal. Kebijakan harus adil, tak hanya menguntungkan korporasi. Keberhasilan program diukur bukan hanya dari produksi, tapi juga dari pelestarian alam dan keadilan sosial. Pertemuan antara Presiden dan Menteri Amran menjadi momen penting dalam menentukan arah masa depan pertanian Indonesia. Mereka menetapkan target ambisius, meningkatkan produksi pangan nasional secara signifikan, memastikan pasar tetap bersih dari praktik curang, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara agraris yang mandiri.
Komitmen ini tidak hanya sekadar janji, tapi juga menjadi harapan baru bagi jutaan petani di seluruh negeri. Stok beras yang mencapai rekor tertinggi memberikan rasa aman bagi masyarakat, menandakan keberhasilan upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Namun, di balik pencapaian ini, tantangan besar masih menanti. Ancaman perubahan iklim, fluktuasi harga, dan ketergantungan pada impor menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi. Keberlanjutan program food estate sangat bergantung pada infrastruktur yang matang, terutama sistem irigasi yang andal. Saat ini, sekitar 2 juta hektar lahan pertanian memerlukan rehabilitasi irigasi agar produktivitas tetap terjaga. Tanpa perbaikan ini, upaya peningkatan produksi bisa terhambat. Selain itu, program pertanian harus dirancang agar ramah lingkungan dan adil bagi masyarakat lokal. Pelibatan petani dan komunitas desa sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata. Modernisasi pertanian menjadi kunci utama. Penggunaan teknologi baru, pelatihan bagi petani kecil, dan efisiensi rantai pasok harus terus didorong. Pemberdayaan petani muda juga penting agar regenerasi di sektor pertanian berjalan lancar dan inovasi terus berkembang. Keberhasilan program diukur dari harga yang stabil, peningkatan kesejahteraan petani, dan kelestarian alam. Jika ketiga aspek ini tercapai, pertanian Indonesia akan semakin kuat dan berkelanjutan. Saat ini momentum perubahan sudah sangat kuat. Namun, tantangan terbesar terletak pada eksekusi di lapangan. Bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi petani. Jika semua upaya ini berhasil, Indonesia akan mencapai titik balik penting dalam ketahanan pangan nasional. Masa depan pertanian yang lebih sejahtera, adil dan berkelanjutan bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang bisa diraih bersama.